Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di tanggal 14 September tahun 2021 dan kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini 14 September 2021 dengan judul Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Dan ayat inti kita Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Kebajikan umat Kristen sejati muncul dari prinsip kasih yang bersyukur. Kasih kepada Kristus tidak dapat hidup tanpa kasih yang sesuai dengan kasih bagi orang-orang yang ditebusnya dari dunia ini. Kasih kepada Kristus harus menjadi prinsip yang memerintah kita, mengendalikan semua emosi dan mengerahkan semua energi. Kasih yang menebus harus membangkitkan semua kasih sayang yang lembut dan pengabdian yang rela berkorban yang mungkin ada di hati manusia. Ketika hal ini terjadi, tidak ada seruan yang mengharukan yang dibutuhkan, menembus keegoisan mereka dan membangkitkan simpati mereka yang terbengkalai untuk memberikan persembahan kebajikan bagi tujuan yang indah dari kebenaran. Kebajikan yang diarahkan dengan benar menggunakan energi mental dan moral manusia dan menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan yang paling sehat dalam memberkati orang miskin dan memajukan maksud Allah. Jika mereka yang memiliki kekayaan menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan untuk setiap rupiah yang mereka keluarkan, keinginan mereka akan jauh lebih sedikit. Jika hati nuraninya hidup, ia akan bersaksi tentang pemberian yang tidak perlu dalam pemuasan nafsu makan dan dalam melayani kebanggaan, kesombongan, dan hiburan, dan melaporkan pemborosan uang Tuhan mereka yang seharusnya ditujukan untuk maksudnya. Lamanya dan kebahagiaan hidup kita tidak terletak dalam jumlah harta duniawi kita. Gereja-gereja yang paling sistematis dan liberal dalam mendukung pekerjaan Allah adalah yang paling makmur secara rohani. Kedermawanan sejati dalam pengikut Kristus mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan Tuhannya. Keduniawian dan keserakahan memakan habis kehidupan yang sangat penting dari umat Allah. Mereka harus memahami bahwa rahmat-Nya yang melipat gandakan tuntutan untuk harta benda mereka. Malaikat Tuhan menempatkan tindakan kebajikan dekat di samping doa. Dia berkata kepada Kornelius, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi saudara, Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Artinya bahwa saudara, kita melakukan kebajikan kepada orang yang lain di sekitar kita, lalu itu merupakan tujuan atau hasil akhir dari sebuah doa atau perwujudan dari sebuah doa. Kita berdoa untuk orang yang lain, tetapi bagaimana dengan kebajikan kita lakukan kepada orang lain itu sepadan dengan doa yang kita ucapkan. Itulah sebabnya ini adalah merupakan prinsip kekristenan. Kita tidak hanya berdoa, tetapi bagaimana juga menaruh simpati kepada orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian saudara, yang kita lakukan itu adalah
wujud daripada kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Itu pantulan kita dapat memberikan, melayani kepada orang lain. Yang paling penting adalah kita juga tidak boleh menjadi sembrono, menjadi sombong, kemudian oleh karena kita melakukan yang baik kepada orang yang lain. Kita dapat melakukannya oleh karena kasih Yesus terpantul dari kehidupan kita. Kiranya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, dan Tuhan akan peliharakan kita sepanjang hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita, dan mari kita tutup renungan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah pada hari ini, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami, bila selalu berjalan dan sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan kami pribadi, keluarga, dan juga semua yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan selalu. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.